everyone, perkenalkan nama saya Fitra Amanda. Dan perkenalkan nama saya Nur Syakila. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang salah satu brand makanan yang bernama Tim Ho Wan Dim Sum. Tim Ho Wan adalah restoran dimsum asal Hong Kong yang dikenal di seluruh dunia karena kualitasnya yang tinggi namun dengan harga yang relatif terjangkau. Baik, selanjutnya yaitu sejarah singkat Tim Ho Wan Dim Sum. Didirikan pada tahun 2009 di Hong Kong, pendirinya merupakan chef yang bernama Mak Wai Pui dan chef Leung Fai Keng. Keduanya adalah chef dimsum dari restoran berbintang Michelin. Mereka awalnya bekerja di restoran mewah, kemudian membuka restoran kecil untuk menawarkan dimsum berkualitas Michelin dengan harga terjangkau bagi masyarakat luas. Yang membuatnya unik adalah karena toko pertamanya kecil, hanya sekitar kurang lebih 20 kursi, tidak menerima reservasi, dan orang-orang rela antri berjam-jam. Popularitasnya meningkat ketika dalam waktu kurang dari setahun, restorannya mendapatkan 1 Michelin Star. Filosofi utama yang dipegang oleh Tim Ho Wan adalah quality, freshness, simplicity. Artinya, bahan harus segar setiap hari, tidak menggunakan makanan beku, resep tradisional dijaga ketat dan dimsum langsung dibuat ketika dipesan. Restoran ini dikenal dengan 4 menu ikonik yang diberi julukan The Four Heavenly Kings. Yang pertama yaitu Baked Barbecue Pork Bun, Char Siu Bao, roti panggang renyah berisi daging babi char siu manis. Yang kedua yaitu Steamed Egg Cake, yaitu bolu kukus aromatik bertekstur lembut. Yang ketiga, Vermicelli Roll with Pig's Liver, yaitu keong fan berisi hati babi. Dan yang terakhir, Pan Fried Carrot Cake, yaitu lobak goreng khas Kanton. Baked Barbecue Pork Bun menjadi menu paling terkenal dan menjadi faktor utama kesuksesan Tim Ho Wan. Konsistensi menu di seluruh dunia, meskipun sudah membuka cabang internasional, Tim Ho Wan mempertahankan standar globalnya. Semua resep dibuat dan diawasi oleh tim pusat di Hong Kong. Perkembangan global, hingga kini, Tim Ho Wan sudah membuka lebih dari 70 cabang di dunia. Mereka memilih lokasi-lokasi strategis seperti pusat kota dan daerah perbelanjaan besar. Negara yang memiliki Tim Ho Wan antara lain, Hong Kong, Singapura, Jepang, Australia, Filipina, Malaysia, Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand. Selanjutnya yaitu komponen utama model bisnis. Yang pertama yaitu value proposition. Maksudnya di sini apa yang dijual dan nilai apa yang akan diberikan. Dimsum berkualitas Michelin dengan harga relatif terjangkau. Makanannya dibuat secara fresh, bukan frozen, dan menjamin rasa dan tekstur. Pengalaman makan yang efisien, sajian cepat, dan porsinya pas untuk sharing. Dan yang terakhir yaitu konsistensi rasa global, standar resep dan proses yang sama di semua cabang. Janji nilai Tim Ho Wan bukan sekadar makanan enak, melainkan aksesibilitas ke pengalaman kuliner kelas atas tanpa harus masuk restoran mahal. Ini menarik dua segmen, foodies yang mencari kualitas dan keluarga atau pekerja yang mencari makanan praktis bernilai tinggi. Terus yang kedua yaitu segmentasi pasar atau siapa target pelanggannya. Yang pertama yaitu local families dan groups yang ingin kumpul di akhir pekan. Yang kedua yaitu foodies dan turis yang mencari pengalaman kuliner unik, terutama ingin mencoba restoran Michelin murah. Yang ketiga yaitu
pekerja atau perorangan yang mencari makan siang cepat namun berkualitas. Dan yang terakhir yaitu generasi muda dan konten kreator karena aspek viral atau Instagramable beberapa menu. Segmentasi ini membentuk jam operasional, ukuran meja, dan pilihan menu. Terus bagaimana produk disampaikan ke pelanggan? Caranya yaitu yang pertama, restoran fisik atau dine-in merupakan channel utama. Terus yang kedua yaitu takeaway dan delivery. Penting di era modern memberikan platform online atau mitra delivery karena kebanyakan orang sekarang lebih memilih memesan daripada datang langsung ke tempatnya. Terus yang ketiga yaitu membuka cabang di mall dan lokasi strategis untuk visibilitas dan foot traffic. Terus yang terakhir yaitu sosial media dan food review, word of mouth online sebagai channel pemasaran. Lokasi strategis di mall atau Chinatown membantu menarik turis keluarga, sementara kerjasama delivery memperluas jangkauan tanpa investasi besar di area tambahan. Revenue streams, sumber pendapatan, penjualan makanan dan minuman di tempat utama, takeaway dan delivery, komisi platform bisa mengurangi margin. Merchandising, produk kemasan, jika ada, saus signature, frozen dimsum untuk retail, beberapa chain melakukan ini. Franchise fees, revenue share, jika model ekspansi memakai waralaba. Revenue lebih stabil jika ada kombinasi dine-in dan delivery, margin tertinggi di dine-in karena tidak ada biaya platform. Key resources atau sumber daya penting, yang pertama resep dan know-how chef, IP kuliner. Yang kedua tim dapur terlatih, skill khusus membuat dimsum. Yang ketiga supplier bahan baku segar, mendukung janji Fresh Made. Yang keempat brand dan reputasi, Michelin Association. Dan yang terakhir Standard Operating Procedures, SOP, untuk kualitas dan konsistensi. Selanjutnya, key activities atau aktivitas inti. Pertama, menjaga kualitas bahan dan pengiriman harian. Kedua, produksi dimsum, skill membuat kulit, mengatur pengukusan, memanggang buns. Ketiga, pelatihan staf untuk menjaga konsistensi. Keempat, kontrol kualitas harian dan audit di setiap cabang. Dan yang terakhir manajemen antrean dan meja untuk throughput tinggi. Kemudian key partnerships atau mitra penting, yaitu kerjasama dengan beberapa mitra guna meningkatkan kelancaran produksi. Yang pertama supplier bahan baku lokal, regen seperti daging, tepung, dan sayur segar. Yang kedua platform delivery seperti Grab, Foodpanda, GoFood, dan lain-lain apabila tersedia. Yang ketiga franchises, master franchise partners untuk ekspansi internasional. Dan yang terakhir logistik dan cold chain, jika ada produk beku, retail. Terakhir cost structure atau struktur biaya. Yang pertama biaya bahan baku segar per variabel, porsi besar dari COGS. Yang kedua gaji staf dan pelatihan, terutama chef dan frontline. Yang ketiga sewa lokasi dan utilitas, mall di lokasi premium mahal. Yang keempat biaya operasional dapur, peralatan kukus, oven, dan lain-lain. Yang kelima biaya pemasaran dan brand management. Dan yang terakhir biaya franchise support atau quality control untuk cabang internasional. Selanjutnya yaitu mekanisme operasional, membahas bagaimana model bisnis berjalan sehari-hari. Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu, pertama standarisasi proses. Resep, takaran bahan,
teknik pelipatan dan lama pengukusan distandarkan lewat SOP. Yang kedua ada modul pelatihan intensif yang harus dilalui chef sebelum boleh bekerja di outlet. Yang ketiga setiap cabang memiliki checklist harian, pengecekan bahan, rasa sampel tiap batch, dan kebersihan kukusan. Kemudian produksi dan alur dapur. Pembuatan dimsum dilakukan dalam stasiun spesifik, fasa, prepare filling ke kulit lalu bentuk terus kukus atau panggang dan terakhir plating. Desain dapur dibuat untuk throughput tinggi, dapur, flow, area prep dekat steamer, stasiun plating dekat front counter. Mekanisme operasional yang terakhir adalah manajemen antrean dan meja. Untuk menjaga pengalaman dan turnover, Tim Ho Wan menerapkan sistem antre atau nomor meja atau take a number. Meja didesain untuk saring, rotasi cepat dapat meningkatkan revenue per seat per hour. Strategi ekspansi, bagaimana memperkirakan skala tanpa kehilangan kualitas A, pilih model ekspansi bertahap. Membuka cabang di negara atau region dengan diaspora Tionghoa atau minat kuliner Asia tinggi. Gunakan dua model, cabang milik perusahaan, company owned, di pasar inti ditambah dengan waralaba, franchise, atau master franchise di pasar jauh. B. Transfer knowledge, training center dan master trainers. Tim Ho Wan mengirim chef senior ke cabang baru untuk transfer resep dan training. Ada training manual, video, dan audit berkala untuk memastikan kepatuhan SOP, J, quality control dan audit. Audit rasa periodik, sampel dari tiap cabang dikirim atau dicicipi. Mystery shopper dan inspeksi rutin. 5. Keunggulan kompetitif, what makes the model defensible. Positioning unik, Michelin quality at affordable price, sulit ditiru oleh restoran cepat saji biasa maupun restoran mewah. Standarisasi operasional, memungkinkan replikasi rasa di banyak lokasi. Brand recognition dan storytelling, kisah, restoran kecil yang dapat Michelin, menarik pelanggan dan media. Fokus kategori, specialization, spesialis dimsum lebih baik dari generalis. 6. Risiko dan mitigasi. Risiko operasional berupa fluktuasi harga bahan segar mitigasi, kontrak jangka panjang dengan supplier, buy in bulk untuk bahan tertentu. Yang kedua kualitas menurun saat ekspansi cepat mitigasi, training intensif, audit, master trainers. Adapun risiko reputasi yang pertama isu food safety atau hygiene mitigasi, SOP higienis, sertifikasi lokal, audit third party. Dan perubahan selera lokal mitigasi, adaptasi menu lokal tanpa merusak signature items. Risiko finansial berupa sewa tinggi di lokasi premium mitigasi, optimasi layout, tingkatkan turnover per seat, pilih lokasi hibrid, mall plus spot strategis. Tujuh. Pengukuran kinerja, KPI penting. Revenue per seat per day per hour. Average check, rata-rata pembelanjaan per pelanggan, COGS as percent of revenue, biaya bahan baku. Labor cost percent of revenue. Turnover time, waktu pergantian meja. Customer satisfaction atau repeat visit rate. Order akurasi dan wastage rate. 8. Sustainability dan inovasi, jangka menengah. Sourcing lokal dan seasonal untuk mengurangi jejak rantai pasok. Packaging ramah lingkungan untuk takeaway atau delivery. Produk turunannya, menjual saus signature, frozen dimsum di supermarket, menambah revenue stream. Digital dan data, memanfaatkan data order untuk memprediksi demand dan mengurangi food waste. Tim Ho Wan di Indonesia. Di Indonesia,
Tim Ho Wan sangat populer khususnya di kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Ciri khasnya, antreannya panjang saat pembukaan cabang karena banyak masyarakat Indonesia yang antusias terhadap grand opening terutama pada bidang kuliner. Menu adapted tetap mengikuti standar pusat. Banyak food vlogger ikut mempopulerkan brand ini sehingga mempermudah pemasaran melalui media sosial. Menu makanan Tim Ho Wan di berbagai negara. Yang pertama Hawaii dengan menu yang menggugah selera. Yang kedua Amerika Serikat yang tak kalah menariknya menyajikan beragam menu untuk memanjakan lidah. Yang ketiga adalah Filipina dengan 3 pilihan menu eksklusifnya siap menjamu di meja makan. Selanjutnya ada menu dari Singapura yang membuat mata ini tidak bisa berpaling darinya, rasanya ingin mencicipi semua makanan yang ada. Haha. Satu lagi dari New York, ini mah semua menu Tim Ho Wan di berbagai negara atau kota sangat menggugah selera, tapi ini non halal ya. 10 negara yang memiliki restoran Tim Ho Wan. Yang pertama ada negara tercinta kita yaitu Indonesia, tepatnya di Jakarta. Jadi buat kalian yang non-muslim dan ingin merasakan Tim Ho Wan ini, datanglah ke Jakarta. Yang kedua ada Hong Kong dengan nuansa klasik restoran mewah namun dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga ada Singapura. Sama seperti Hong Kong tadi, suasananya menawarkan kemewahan sesuai dengan target pasar mereka. Selanjutnya di Jepang, tampaknya kelihatan besar, bukan berada dalam mall tapi memiliki tempat sendiri cocok untuk suasana santai sambil membawa keluarga. Selanjutnya ada Australia yang konsepnya sedikit berbeda menggunakan cat warna merah, tetapi walaupun begitu beberapa orang tidak terlalu mempertimbangkan tempat tapi rasa dari makanannya. Kemudian ada Filipina, seperti biasa nuansa klasik nan mewah, tetapi dia ada di dalam mall, jadi saat jalan-jalan ke mall tiba-tiba merasa lapar, berkunjunglah ke sini. Di Malaysia tampaknya orang-orang sangat antusias antri demi mendapatkan makanan yang diidam-idamkan, karena sesuatu yang diinginkan memang perlu effort untuk mendapatkannya. Di Taiwan juga tidak kalah antusiasnya, antrian sepanjang itu menunjukkan keberhasilan brand menanamkan citra yang baik bagi bisnisnya. Begitu juga di Amerika Serikat, panas terik taka menghalangi, yang penting dapat merasakan nikmatnya makanan ini. Terakhir ada Thailand, nampaknya tidak ada pengunjung, mungkin foto ini diambil saat-saat terakhir, akan tutup positive thinking aja. Ki dan A Tim Ho Wan. Pertama, apa itu Tim Ho Wan? Tim Ho Wan adalah jaringan restoran dimsum Hong Kong yang terkenal karena mendapatkan predikat The Cheapest Michelin-starred Restaurant in the World. Restoran ini terkenal dengan dimsum berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Kedua, siapa pendiri Tim Ho Wan? Pendiri Tim Ho Wan adalah Chef Mak Kwai Pui dan Chef Leng Fai Keng, mantan chef restoran berbintang 3 Michelin, Lung King Hin, di Hong Kong. Ketiga, kapan Tim Ho Wan didirikan? Didirikan pada 2009, di sebuah restoran kecil dengan kapasitas kurang dari 20 kursi di Kowloon, Hong Kong. Keempat, mengapa Tim Ho Wan bisa mendapatkan Michelin Star? Karena konsistensi mutu rasa, kualitas bahan, teknik masak khas Kanton, serta standar ketelitian tinggi yang diterapkan oleh kedua chef pendirinya. Kelima, mengapa Tim Ho Wan dijuluki restoran Michelin termurah? Karena saat pertama kali memenangkan Michelin Star, harga menu dimsum mereka hanya sekitar $15 minus 25, setara Rp30.000, Rp50.000. Sangat murah untuk restoran Michelin. Keenam, apa menu paling terkenal dari Tim Ho Wan? Yang paling ikonik adalah backbone with BBQ pork, char siu bao. Roti panggang bertekstur renyah di luar dan lembut manis di dalam dengan isian babi BBQ khas Kanton. Ketujuh, apa perbedaan char siu bao Tim Ho Wan dengan restoran dimsum lain? Biasanya char siu bao dikukus,
tetapi Tim Ho Wan menggunakan teknik panggang, bake, sehingga menghasilkan kulit renyah seperti melty crust. Kedelapan, apakah semua menu Tim Ho Wan otentik Canton? Ya, seluruh menu menggunakan resep gaya Hong Kong Cantonese dim sum, tanpa fusi dengan negara lain. Kesembilan, menunya terkenal sederhana. Mengapa? Tim Ho Wan menerapkan filosofi 4 Heavenly Kings, 4 menu yang wajib dimiliki setiap cabang, dengan kualitas yang konsisten. Pertama, baked bun with BBQ pork. Kedua, steamed egg cake. Ketiga, vermicelli roll with pig liver. Terakhir, pan-fried turnip cake. Kesepuluh, apakah Tim Ho Wan menyediakan menu halal? Tergantung negara. Di beberapa negara, seperti Indonesia, Tim Ho Wan belum sepenuhnya halal, karena beberapa menu menggunakan pork dan cooking wine. Namun beberapa cabang menyediakan opsi non-pork. Ke-11, bagaimana standar kualitas Tim Ho Wan dijaga di seluruh dunia? Setiap cabang wajib mengikuti buku standar resep global, pelatihan chef langsung dari Hong Kong, pengawasan rutin dari tim pusat, bahan impor untuk item khusus seperti saus BBQ. Lokasi kurang strategis. Question 21. Mengapa antrian Tim Ho Wan selalu panjang? Karena reputasi Michelin, menu favorit seperti baked bun cepat habis, dan dapur yang membuat makanan fresh membutuhkan waktu. Question 22. Apakah kualitas Tim Ho Wan menurun setelah ekspansi besar-besaran? Beberapa food critics menilai ada sedikit penurunan konsistensi di cabang tertentu, tetapi standar inti HK tetap dipertahankan melalui inspeksi rutin. Q23. Mengapa Tim Ho Wan tidak menjual saus botolan atau produk siap masak? Karena mereka ingin menjaga eksklusivitas fresh dim sum, bukan menjadi merek supermarket. Q24. Apakah Tim Ho Wan menyesuaikan rasa di Indonesia? Sedikit, misalnya, tingkat kemanisan tingkat kecap asin beberapa menu ditambah versi spicy. Q25. Apakah harga Tim Ho Wan mahal? Tidak terlalu mahal jika dibandingkan restoran dimsum premium. Harga mengikuti standar mall premium dan kualitas bahan. Q26. Apakah dimsum Tim Ho Wan sehat? Relatif lebih sehat karena fresh, tidak digoreng berlebihan, dan tidak menggunakan banyak pengawet. Q27. Apakah Tim Ho Wan menjual menu vegetarian? Ya, tapi terbatas. Beberapa contohnya, vegetarian mushroom dumpling, steamed veggie rice roll. Q28. Mengapa Tim Ho Wan tidak menggunakan robot atau mesin otomatis? Karena keaslian dimsum Canton terletak pada teknik lipat manual, yang tidak bisa ditiru mesin. Q29. Apa filosofi utama Tim Ho Wan? Simple, authentic, affordable, membawa dimsum Michelin kepada semua orang. Q30. Apa rencana masa depan Tim Ho Wan? Ekspansi ke Eropa, memperluas franchise Asia, serta mengembangkan menu non-pork untuk pasar muslim. Q31. Mengapa warna logo Tim Ho Wan hijau? Warna hijau melambangkan kesegaran, kualitas, dan kesehatan, sesuai konsep fresh dim sum. Q32. Mengapa ada kopiah bambu, steamer basket, pada logo? Melambangkan dimsum tradisional Hong Kong yang dikukus di bambu steamer. Q33. Apakah ada kelas masak dimsum dari Tim Ho Wan? Beberapa negara pernah mengadakan workshop khusus, dipandu oleh chef master mereka. Q34. Apakah Tim Ho Wan menerima pesanan besar, catering? Biasanya tidak, karena harus fresh. Tetapi beberapa cabang menyediakan pre-order untuk acara tertentu. Teman-teman, sebenarnya saya sudah capek, tapi karena saya bukan Ultraman, jadi saya harus bekerja keras. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Pak Bambang. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pak Bambang, biasa dipanggil Bam.
Di sini saya akan membantu untuk menjelaskan sedikit tentang Tim Ho Wan. Sebenarnya penjelasannya sudah lengkap ya, cuman karena waktunya harus sampai 60 menit jadi kita lanjutkan apa yang perlu dilanjutkan, hehehe. Pada bagian ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk memahami bagaimana sebuah restoran dimsum sederhana dari Hong Kong, yaitu Tim Ho Wan, dapat berkembang menjadi merek global yang dikenal di berbagai negara. Banyak orang seringkali hanya mengenal Tim Ho Wan dari cerita restoran Michelin termurah di dunia. Namun di balik itu terdapat sistem bisnis yang sangat rapi, terstruktur, dan penuh strategi. Model bisnis inilah yang menjadi fondasi kesuksesan Tim Ho Wan. Tanpa model bisnis yang kuat, sebuah restoran sekalipun punya kualitas makanan terbaik tidak akan bertahan lama, apalagi berkembang ke tingkat global. Dalam 60 menit ke depan, kita akan membahas apa saja yang menjadi kekuatan utama model bisnis Tim Ho Wan, bagaimana mereka mengatur operasi, bagaimana mereka mengendalikan kualitas agar konsisten di puluhan cabang, bagaimana mereka mendapatkan keuntungan, bagaimana mereka mengurangi risiko, hingga bagaimana mereka membangun kekuatan merek yang begitu kuat. Model bisnis Tim Ho Wan dapat dipahami sebagai kombinasi antara value proposition yang unik, operasi dapur yang sangat efisien, standarisasi kualitas global, fokus pada produk inti, ekspansi agresif namun terkendali, pengelolaan biaya dan harga yang sangat cermat, konsep besarnya sederhana, memberikan kualitas makanan setingkat restoran mewah Michelin, namun dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat luas. Namun menjalankan konsep sederhana ini tidak mudah. Butuh standar kualitas, kontrol operasional, manajemen sumber daya manusia, dan biaya yang sangat disiplin. Dan inilah yang membuat Tim Ho Wan berbeda dari restoran dimsum lainnya. Tim Ho Wan tidak berusaha menjadi restoran mewah. Mereka tidak mengejar interior glamor, piring mahal, atau servis fine dining. Seluruh model bisnis mereka dirancang agar biaya tetap rendah, namun kualitas makanan tidak berubah. Apa nilai utama yang ditawarkan Tim Ho Wan? Kualitas Michelin dengan harga terjangkau. Ini adalah nilai yang membedakan Tim Ho Wan dari pesaing manapun. Di Hong Kong, banyak restoran yang menawarkan dimsum, tetapi hanya Tim Ho Wan yang menawarkan kualitas setingkat restoran mewah tetapi dengan harga yang jauh lebih murah. Fresh Made Dimsum. Tim Ho Wan tidak menggunakan bahan beku. Ini bagian penting dari value chain mereka. Semua dimsum dibuat setiap hari. Tidak ada yang disimpan semalaman. Bahkan kulit dimsum selalu dibuat harian untuk menjaga tekstur. Rasa yang konsisten. Value proposition penting lainnya adalah konsistensi rasa di seluruh dunia. Pelanggan berharap bahwa ketika mereka makan BBQ Pork Bun di Hong Kong atau Singapura atau Tokyo, rasanya sama. Menu sederhana namun unggulan. Tim Ho Wan tidak menawarkan ratusan menu seperti restoran dimsum besar lainnya. Mereka fokus pada menu-menu inti, yang disebut 4 Heavenly Kings. Keputusan ini bukan kebetulan, ini bagian penting dari model bisnis. Pengalaman cepat, praktis, dan dapat diakses. Meskipun memiliki Michelin Star, Tim Ho Wan tidak pernah mencoba menjadi restoran kelas atas. Mereka ingin semua orang, termasuk mahasiswa atau pekerja, bisa menikmati makanan berkualitas. Tim Ho Wan memiliki beberapa segmen pelanggan. 1. Penggemar kuliner, foodies. Segmen ini sangat penting, terutama setelah Tim Ho Wan mendapatkan Michelin Star. Banyak turis dan pecinta kuliner datang ke Tim Ho Wan hanya untuk merasakan pengalaman makan di restoran Michelin termurah di dunia. 2. Keluarga lokal. Segmen yang paling stabil. Keluarga butuh tempat makan yang nyaman, cepat, dan tidak terlalu mahal. 3. Pekerja harian. Di restoran seperti Hong Kong atau Singapura, pekerja kantoran sering makan siang di Tim Ho Wan karena makanan cepat, segar, dan enak. 4. Pelanggan yang mencari harga terjangkau namun berkualitas tinggi. Karena harga menu relatif murah dibanding kualitas, segmen ini sangat besar. 5. Pengunjung mall. Tim Ho Wan sengaja memilih lokasi di mall besar karena ingin menarik traffic yang stabil. Bagian ini penting karena menjelaskan bagaimana Tim Ho Wan bisa mempertahankan konsistensi kualitas di berbagai negara. A. Produksi dimsum harian. Semua bahan dibuat dari awal setiap hari. Tidak ada bahan dimsum siap saji atau frozen. Hal yang dihasilkan, rasa lebih segar, tekstur lebih baik, aroma lebih kuat, kualitas lebih konsisten, base standar teknik memasak.
Teknik memasak dimsum sangat teknis, mengukus, menggoreng ringan, memanggang. Chef di Tim Ho Wan dilatih untuk menguasai teknik yang sama persis seperti di cabang utama Hong Kong, C. Kontrol kualitas. Kualitas diperiksa dalam 3 tahap, sebelum memasak, saat memasak, setelah penyajian, D. Pelatihan chef. Pelatihan tidak hanya 1-2 hari. Tim Ho Wan memiliki modul pelatihan intensif, termasuk teknik memegang kulit dimsum, cara melipat dumpling, suhu kukusan lama, waktu panggang standar, plating, manajemen rantai pasok. Restoran sangat bergantung pada bahan segar. Tim Ho Wan bekerja dengan supplier lokal untuk memastikan bahan di setiap negara tetap segar dan sesuai standar. F. Pengelolaan antrean. Antrean panjang adalah hal normal. Justru ini bagian dari pengalaman brand. Tim Ho Wan mengembangkan sistem makan cepat supaya turnover tinggi. Sumber daya utama Tim Ho Wan bukanlah interior restoran, bukan juga teknologi canggih, melainkan 1. Keahlian Chef Mak dan Chef Leng. Resep dan teknik merekalah yang menjadi fondasi. 2. Sop resep yang diketatkan. Setiap gram, setiap detik memasak, setiap lipatan dimsum sudah memiliki standar. 3. Brand Michelin. Label Michelin membawa kredibilitas tinggi. 4. Sistem pelatihan konsisten. Semua chef wajib mengikuti standar yang sama. 5. Reputasi kualitas. Brand reputation adalah aset terbesar. A. Supplier bahan lokal. Karena tidak bisa mengimpor semua bahan dari Hong Kong, mereka bermitra dengan supplier lokal yang ketat diseleksi. B. Master Franchise Partners. Untuk ekspansi internasional, Tim Ho Wan menggunakan model master franchise. C. Mall dan pusat perbelanjaan. Posisi lokasi strategis sangat menentukan traffic. D. Platform pengantaran online. GoFood, GrabFood, Foodpanda, dan lainnya membantu meningkatkan revenue. 1. Penjualan makanan dan minuman dine-in. Ini pendapatan terbesar. Meskipun harganya murah, jumlah pengunjung sangat tinggi. 2. Takeaway dan delivery. Sejak era digital, delivery menjadi sumber pemasukan kuat. 3. Franchise fees dan royalty. Setiap negara yang membuka cabang harus membayar biaya lisensi, biaya pelatihan, royalti bulanan. 4. Penjualan produk packaged food. Beberapa negara menjual produk kemasan tertentu. Struktur biaya. Tim Ho Wan sangat disiplin dalam mengelola biaya. Komponen biaya terbesar: bahan baku segar, gaji chef dan staf dapur, sewa lokasi strategis, biaya operasional dapur, pelatihan dan quality control, royalti dari cabang ke pusat. Bagaimana mereka menjaga biaya tetap efisien? Menu sedikit, biaya bahan rendah. Tidak perlu interior mahal. Tidak perlu chef bintang mahal, hanya chef terlatih. Tidak ada biaya pemasaran besar, word of mouth cukup. Strategi ekspansi. Tim Ho Wan menggunakan strategi bertahap. 1. Mulai dari Hong Kong, Asia, dunia. Mereka pertama membuka di Singapura, lalu ke Jepang, Malaysia, Filipina, Taiwan. Setelah kuat di Asia, baru membuka cabang di Amerika. 2. Model franchise. Bukan membuka sendiri karena biaya terlalu besar. 3. Seleksi mitra yang ketat. Hanya perusahaan besar yang boleh membuka cabang Tim Ho Wan. 4. Pengiriman chef master. Setiap cabang baru dikirimkan chef inti dari Hong Kong untuk melatih. 5. Adaptasi lokasi, bukan adaptasi menu. Menu tetap sama, tidak banyak perubahan. Keunggulan kompetitif Tim Ho Wan. Brand Michelin termurah di dunia. Apa artinya? Tim Ho Wan dikenal sebagai restoran yang pernah mendapatkan Michelin Star namun tetap menawarkan harga terjangkau. Julukan ini membuatnya unik, karena biasanya restoran Michelin identik dengan harga mahal dan tempat mewah. Keunggulannya, memberi prestige dan rasa percaya bagi pelanggan. Menjadi daya tarik marketing yang sangat kuat. Membedakan Tim Ho Wan dari ratusan restoran dimsum lainnya. Dampaknya terhadap bisnis. Pelanggan bersedia antri lama karena reputasinya. Brand ini mudah masuk ke negara lain tanpa perlu edukasi besar ke pasar. Meningkatkan loyalitas pelanggan yang ingin mencoba pengalaman Michelin. 2. Kualitas bahan segar. Prinsip utama Tim Ho Wan. Semua dimsum harus dibuat setiap hari, bukan frozen, bukan reheated. Mengapa penting? Dimsum sangat sensitif terhadap kualitas bahan.
Sedikit perubahan pada kelembapan adonan, kesegaran daging, atau tekstur sayuran dapat langsung terasa pada hasil akhir. Keunggulannya, cita rasa selalu konsisten. Tekstur dimsum lebih lembut, juicy, dan tidak berminyak berlebihan. Aroma bahan alami lebih menonjol. Dampaknya, menciptakan standar tinggi yang sulit ditiru pesaing. Menguatkan persepsi premium meskipun harganya terjangkau. 3. Resep orisinal dan autentik ala Hong Kong. Sumber kekuatan Tim Ho Wan. Resep berasal dari Chef Mak Wai Pui dan Chef Leng Fai Keng, dua master dimsum dari restoran Michelin Lung King Hin. Mengapa ini jadi keunggulan? Resepnya benar-benar autentik dari Hong Kong, bukan dimsum versi lokal. Teknik memasak digunakan sama seperti restoran kanton klasik. Identitas brand tetap kuat di negara manapun. Contoh resep yang jadi ciri khas. Backbone with BBQ pork dengan kulit renyah. Vermicelli roll with pig liver dengan saus yang khas. Steamed egg cake yang lembut seperti spon. Dampaknya, Tim Ho Wan menawarkan pengalaman Hong Kong dimsum asli. Membuat pelanggan merasa mencicipi kualitas premium. 4. Standarisasi global yang ketat. Bagaimana standarisasi dilakukan? Manual resep global yang detail. Pelatihan chef oleh tim master dari Hong Kong. Kontrol kualitas rutin ke setiap cabang. Ukuran potongan bahan, waktu kukus, dan tekstur diukur dengan presisi. Mengapa ini menjadi keunggulan? Karena Tim Ho Wan mampu mempertahankan kualitas yang sama di Hong Kong, Singapura, Indonesia, Jepang, Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Dampaknya, pelanggan percaya bahwa cabang manapun rasanya sama. Brand value tetap tinggi, mengurangi risiko pengalaman pelanggan yang buruk. 5. Menu fokus, tidak berlebihan. Strategi yang digunakan, less is more. Menu Tim Ho Wan tidak banyak, sekitar 20-30 jenis dimsum saja, dibanding restoran lain yang bisa memiliki 80-100 menu. Mengapa ini lebih unggul? Chef dapat fokus menyempurnakan rasa, mengurangi limbah makanan karena bahan tidak terlalu banyak. Proses operasional jadi lebih cepat dan efisien. Konsistensi rasa lebih terjaga. Efek pada pelanggan. Pelanggan tidak bingung memilih. 4 menu ikonik, 4 Heavenly Kings, menjadi alat branding kuat. Semua yang disajikan adalah signature quality, bukan filler menu. 6. Lokasi strategis dengan traffic tinggi. Pola pemilihan lokasi. Tim Ho Wan hampir selalu membuka cabang di mall premium, bandara internasional, distrik bisnis, pusat transportasi, mall besar dengan foot traffic tinggi. Keunggulannya, pelanggan spontan datang tanpa perlu iklan mahal. Tingkat kunjungan stabil sepanjang hari. Cocok untuk target pasar middle upper yang mencari makanan cepat tapi berkualitas. Dampaknya terhadap bisnis. Brand semakin terlihat eksklusif. Tingkat okupansi kursi, table turnover, tinggi. Potensi repeat order meningkat karena lokasi mudah dijangkau. Di bagian ini kita kupas tuntas, sumber daya utama, Tim Ho Wan, apa saja mereka, mengapa penting, bagaimana dipelihara, dan apa implikasinya bagi operasi dan strategi. 1. Keahlian Chef Mak dan Chef Leng, sumber daya intelektual yang hidup. Inti, resep, teknik pembuatan, trik tangan, handcraft, dan pengetahuan memasak dimsum berasal langsung dari dua pendiri, Chef Mak dan Chef Leng. Mengapa penting? Teknik lipat, tekstur kulit, proporsi isi, timing kukus, panggang, semuanya hal-hal halus yang menentukan selisih antara dimsum biasa dan dimsum kelas Michelin. Ini bukan hanya resep tertulis, banyak detailnya berupa feeling dan kebiasaan tangan yang sulit ditiru hanya dari buku resep. Bagaimana dipelihara dan ditransfer? Chef senior melatih chef baru secara langsung, on-the-job training. Demonstrasi berulang, koreksi tangan ke tangan, dan praktik berhari-hari sampai gerakan jadi otomatis. Master Chef sering melakukan show cooking atau quality check di cabang baru. Implikasi praktis. Bila chef inti keluar, ada risiko keaslian menurun. Penting ada program suksesi dan dokumentasi teknik, video, manual, shadowing. 2. SOP, Standard Operating Procedures. Resep yang diketatkan, resep plus aturan operasi. Inti,
Sop di Tim Ho Wan bukan sekadar daftar bahan, ia memuat takaran gram, waktu proofing, suhu kukus, teknik lipat, jumlah lipatan, hingga cara plating. Mengapa penting? Sop mengubah keahlian subjektif menjadi proses yang bisa direplikasi, mengurangi variasi antar chef, antar shift, dan antar cabang. Elemen sop yang khas, spesifikasi bahan, ukuran potongan, kualitas daging, persen lemak, waktu dan suhu, MIS. Kukus 6 menit pada kondisi X. Standar inspeksi, contoh, sampel rasa tiap 2 jam. Checklist harian dan kontrol poin, HCPLY. Bagaimana dipelihara? Revisi berkala berdasarkan feedback rasa dan audit. Modul training yang mengharuskan chef melewati kompetensi tes sebelum bertugas penuh. Implikasi praktis. Sop membuat franchising mungkin karena penerima franchise bisa mengikuti buku pedoman. Namun sop harus fleksibel untuk disesuaikan dengan kondisi lokal, MIS. Kelembapan, jenis tepung lokal, solusinya, sop plus tolerance band, berapa banyak deviasi yang diperbolehkan. 3. Brand, Michelin, aset reputasi yang mempercepat trust. Inti, asosiasi dengan Michelin memberi Tim Ho Wan kredibilitas segera, orang percaya kualitas sebelum masuk restorannya. Mengapa penting? Mempercepat keputusan pelanggan, dari mau coba, mau antri, menjadi magnet PR dan viral marketing, media dan food bloggers mudah tertarik. Bagaimana dipertahankan? Konsisten menjaga rasa dan pengalaman. Satu berita buruk tentang kualitas di satu cabang bisa merusak reputasi global. Keaktifan PR dan manajemen krisis, quick response ketika ada isu kualitas. Implikasi praktis. Brand kuat menambah pricing power. Walau harga relatif terjangkau, pelanggan rela membayar sedikit lebih untuk jaminan kualitas. Brand juga mempermudah ekspansi karena partner lokal ingin berasosiasi. 4. Sistem pelatihan konsisten, cara mengubah orang biasa jadi chef Tim Ho Wan. Inti, sistem pelatihan formal dan terstruktur yang menjamin setiap chef baru mencapai standar skill yang sama. Komponen sistem pelatihan, onboarding teori, buku resep, sop, hygiene standard, praktik intensif, shadowing, guided practice, repetition, assessment, tes praktis, MIS. Bisa melipat X dumpling dalam Y menit dengan quality score Z. Recertification, audit dan refresh training secara periodik. Mengapa penting? Mengurangi variasi antar cabang, mempercepat adaptasi cabang baru, menurunkan error rate dan food waste. Bagaimana dipelihara? Training center, fisik, virtual, yang mengeluarkan master trainers. Program mentorship jangka panjang, chef junior ditempatkan bersama senior sampai kompeten. Implikasi praktis, biaya pelatihan tinggi awalnya, tetapi mengurangi biaya koreksi kualitas dan reputasi jangka panjang. 5. Reputasi kualitas, aset intangible yang menghasilkan loyalitas. Inti, reputasi, hasil kumulatif dari menu yang konsisten, pelayanan, pengalaman antrean, membuat pelanggan kembali dan merekomendasikan. Mengapa penting? Repeat customer lebih bernilai, lower CAC. Word of mouth adalah promosi paling efektif dan murah. Reputasi mempengaruhi negosiasi lokasi, partner, dan investor. Bagaimana dipertahankan? Monitoring aktif, customer feedback, review online, mystery shoppers. Quick action, kalau ada laporan mutu, segera investigasi dan remediasi. Inovasi terbatas, memperkenalkan varian baru secara hati-hati supaya tidak merusak core produk. Risiko dan mitigasi. Risiko, satu cabang buruk bisa mengurangi kepercayaan global. Mitigasi, isolate dan audit cabang, tarik produk bermasalah, training ulang staf. Tim Ho Wan memperoleh pendapatan utama dari dine-in, makanan dan minuman, sumber terbesar. Takeaway dan delivery, pertumbuhan pesat di era digital. Franchise fees dan royalti, sumber pendapatan non-operasional saat ekspansi. Penjualan produk package, retail, potensi tambahan, belum utama di semua pasar. Sekarang kita kupas masing-masing secara detail.
1. Penjualan makanan dan minuman dine-in, sumber pendapatan utama. A. Mekanisme. Pelanggan makan di tempat, memesan beberapa porsi dimsum, biasanya saring. Harga per porsi relatif terjangkau, tetapi volume pelanggan sangat tinggi menghasilkan omset besar. Turnover meja, berapa kali kursi dipakai per jam, dan average check, rata-rata pengeluaran per pelanggan, menentukan revenue per seat. B. Mengapa ini dominan? Model Tim Ho Wan, porsi kecil plus harga terjangkau, pelanggan cenderung memesan beberapa item nilai basket yang cukup baik. Lokasi strategis dan reputasi Michelin Footfall tinggi, konversi menjadi penjualan dine-in. C. Contoh perhitungan sederhana, digit by digit. Misal sebuah outlet punya 40 kursi, buka 10 jam, hari, dengan turnover 3 kali per jam, kursi dipakai 3 kali per jam. Total seat usage per hari sama dengan 40 kursi tanda kali 3 kali per jam tanda kali 10 jam sama dengan 40 tanda kali 3 tanda kali 10 sama dengan 1.200 seat usage. Jika rata-rata pengeluaran per pelanggan, average check, sama dengan Rp70.000, maka revenue per hari sama dengan 1.200 tanda kali Rp70.000 sama dengan 1,200 tanda kali 70,000. Compute 1,200 tanda kali 70,000 sama dengan 1,200 tanda kali 7 tanda kali 10,000 sama dengan 8,400 tanda kali 10,000 sama dengan 84,000. Jadi Rp84 juta per hari. Jika buka 26 hari sebulan, 84,000,000 tanda kali 26 sama dengan 2, 184,000,000 Rp2, 184,000,000 per bulan. D. Margin dan biaya terkait. Margin kotor dipengaruhi oleh COGS, bahan baku segar, dan labor, chef dan servis. Dine-in biasanya memberikan margin lebih baik dibanding delivery karena tidak ada komisi platform. Namun ada cost sewa dan utilities. E. Risiko dan mitigasi. Risiko, fluktuasi footfall, biaya sewa tinggi. Mitigasi, optimasi turnover, promosi off-peak, reservasi, paket combo. F. Strategi optimasi. Menu bundling, set keluarga, upsell minuman, side dish, happy hour, perbaiki layout untuk turnover cepat tanpa mengurangi kenyamanan. G. KPI penting. Revenue per seat per day. Average check. Tabel turnover rate. Gross margin, COGS %. 2. Takeaway dan delivery. A. Mekanisme. Pelanggan memesan untuk dibawa pulang atau dikirim lewat platform, mitra agregator, atau sistem internal. Popularitasnya meningkat karena convenience. B. Karakteristik ekonomi. Volume order tinggi tapi margin lebih tipis karena biaya packaging, komisi platform, 15-35% tergantung platform, dan logistik. Namun delivery memperluas jangkauan tanpa perlu tambahan tempat duduk. Risiko dan mitigasi. Risiko, margin turun karena komisi tinggi, kualitas saat delivery turun. Mitigasi, negosiasi fee, sistem order in-app, fee lebih rendah, packaging yang menjaga kualitas, harga menu khusus delivery untuk menutup biaya. E. Strategi optimasi. Menyediakan menu delivery friendly, makanan yang tahan pengiriman. Gunakan promosi in-app untuk meningkatkan order langsung, kurangi biaya pemasaran karena lebih murah daripada komisi. Tambah biaya layanan packaging bila perlu, transparan kepada pelanggan. F. KPI penting. Persen revenue dari delivery. Commission persen per order. Order akurasi rate. Average delivery time. Food quality complaints per 1,000 deliveries. Franchise fees dan royalty. A. Mekanisme. Saat Tim Ho Wan berekspansi,
mereka bisa mendapat pendapatan bukan hanya dari operasi restoran sendiri, tetapi dari sistem waralaba. Biaya lisensi awal, franchise fee, 1 kali saat kontrak ditandatangani. Biaya pelatihan, pembayaran untuk training chef, manajer dan material. Royalti bulanan, persentase dari revenue kotor cabang, MIS. 4-8% atau fixed fee. B. Mengapa ini penting? Memberi pendapatan berulang dengan risiko operasional lebih rendah, franchisor tidak menanggung operasional harian. Memungkinkan ekspansi cepat tanpa modal besar dari perusahaan pusat. C. Contoh mekanika angka, hipotetis. Misal franchisee membuka cabang yang diperkirakan revenue bulanan 2 miliar rupiah. Royalti 5%. Royalti bulanan sama dengan pukul 0/5 tanda kali 2,000,000,000 sama dengan 100,000,000. Jadi 100 juta rupiah per bulan ke pemilik brand. Ditambah biaya lisensi awal misal 1,5 miliar rupiah sekali bayar dan biaya training 50 juta rupiah. D. Risiko dan mitigasi. Risiko, kualitas turun bila franchisee tidak patuh sop reputasi brand terancam. Mitigasi, seleksi franchisee ketat, audit berkala, klausul kontrak penalti, dukungan training intensif. E. Strategi optimasi. Buat paket franchise premium, termasuk supply chain support untuk menjaga kualitas. Royalti berbasis persentase untuk ikut menikmati upside. Model master franchise, franchisee regional yang bertanggung jawab melatih sub-franchise. F. KPI penting. Franchise fee revenue per tahun. Royalty as percent of franchised revenue. Persen cabang franchise yang lulus audit kualitas. Empat. Penjualan produk package, retail A. Mekanisme. Menjual produk jadi atau semi-jadi, saus khas, paket frozen dimsum siap steam, merchandise, kotak bambu, tumbler, atau saus signature. Dapat dipasarkan di supermarket, e-commerce, maupun sendiri, in-store. B. Kenapa ini menarik? Diversifikasi pendapatan, tidak bergantung hanya pada restoran. Skalabilitas, produksi massal dan distribusi retail menjangkau konsumen di luar lokasi fisik. C. Tantangan dan biaya. Perlu fasilitas produksi, cold chain, lisensi pangan, desain kemasan, distribusi retail. Margin di retail bisa baik tapi ada biaya trade promotions, slot di supermarket, dan risiko retur. D. Contoh keuntungan. Jika satu paket frozen, isi 10 pieces, dijual Rp120.000, margin kotor bisa 30-45% setelah biaya produksi dan packaging tergantung efisiensi. Namun perlu modal awal untuk produksi. E. Risiko dan mitigasi. Risiko, produk retail bisa mengurangi uniqueness, pelanggan berpikir bisa beli di supermarket. Merusak daya tarik dine-in. Mitigasi, batasi produk retail pada item tertentu, jaga kualitas berbeda antara retail vs dine-in, brand extension yang hati-hati. F. Strategi optimasi. Mulai dengan pilot market kecil sebelum roll out. Gunakan platform e-commerce dan cross-promo di restoran. Jaga kualitas rasa dengan R&D packaging untuk menjaga tekstur saat reheating. G. KPI penting. Revenue retail per bulan. Gross margin persen per SKU. Sell-through rate di retailer. Return rate, customer compliance. Penggabungan dan manajemen portofolio revenue. Profitability mix, dine-in sering memberikan revenue stabil dan margin terbaik. Delivery menambah volume tetapi menekan margin. Franchise memberi cash flow non-operasional. Retail memberikan skalabilitas jangka menengah. Strategi alokasi,
Fokus pada core, dine-in, sambil mengembangkan delivery dan retail berkelanjutan. Gunakan franchise untuk ekspansi pasar jauh. Sekarang kita lihat aliran pendapatan Tim Ho Wan. Sumber terbesar tetap dine-in, karena walau harga per porsi terjangkau, volume pelanggan dan turnover yang tinggi menghasilkan omset signifikan. Di era digital, delivery tumbuh cepat, namun perlu dicatat komisi platform dapat menggerus margin, jadi strategi untuk mendorong direct order sangat penting. Selanjutnya, melalui franchise fees dan royalti, Tim Ho Wan mendapat pemasukan berulang tanpa operasi langsung, ini kunci untuk ekspansi global. Terakhir, produk retail seperti package buns atau saus bisa menjadi sumber pendapatan tambahan yang scalable, tapi memerlukan investasi produksi dan manajemen merek agar tidak merusak eksklusivitas restoran. Kombinasi keempat aliran ini, dengan pengelolaan margin yang cermat, membuat model bisnis Tim Ho Wan seimbang antara volume, profitabilitas, dan pertumbuhan. Tim Ho Wan adalah contoh luar biasa bagaimana 1. Fokus pada kualitas. Artinya, Tim Ho Wan memprioritaskan kualitas rasa dan bahan baku di atas hal lain. Tidak peduli restorannya kecil atau sederhana, kualitas dimsumnya tetap dibuat seperti restoran Michelin. Ini menunjukkan bahwa mutu produk adalah inti dari bisnis kuliner. 2. Standarisasi global. Meskipun memiliki banyak cabang di berbagai negara, kualitas rasa tetap sama karena mereka menggunakan SOP yang sangat ketat. Konsistensi inilah yang membuat pelanggan percaya pada brand. 3. Pengalaman sederhana. Tim Ho Wan tidak menawarkan kemewahan. Interiornya simpel, tidak ada dekorasi mahal, tidak ada piring porselen premium. Mereka ingin menunjukkan bahwa makanan enak tidak harus disajikan dengan kemewahan. 4. Menu tidak banyak. Mereka hanya fokus pada 20-30 menu yang betul-betul dikuasai, bukan seperti restoran lain yang memiliki ratusan varian. Ini membantu menjaga kualitas, mempercepat operasional, dan mengurangi pemborosan. 5. Ekspansi terstruktur. Mereka tidak sembarangan membuka cabang. Semua dilakukan lewat sistem franchise yang ketat, pelatihan standar, dan pemilihan lokasi strategis. Ini membuat pertumbuhan mereka stabil dan tidak merusak citra brand. 6. Brand Michelin. Label Michelin memberikan reputasi besar dan menjadi kekuatan pemasaran alami. Brand ini memiliki kredibilitas tinggi tanpa harus mengeluarkan biaya marketing besar. 7. Kontrol operasi yang kuat. Setiap gerakan di dapur, dari memotong, mengukus, mencampur bahan, hingga menyajikan, semuanya terstandarisasi. Ini menjaga keandalan brand dan menjamin pengalaman pelanggan selalu sama. Makna utama dari keseluruhan narasi. Narasi penutup ingin menegaskan bahwa Tim Ho Wan menjadi brand internasional bukan karena kemewahan atau marketing, tetapi karena konsistensi, kualitas, dan fokus pada inti produk. Ini memberikan pelajaran penting. Dalam bisnis kuliner, hal paling mendasar adalah rasa dan kualitas merupakan hal yang paling menentukan. Bukan interior mahal, bukan menu banyak, bukan promosi besar. Kesuksesan Tim Ho Wan adalah bukti bahwa produk terbaik ditambah konsistensi operasional sama dengan brand global. Kesimpulan model bisnis Tim Ho Wan adalah salah satu contoh terbaik di dunia mengenai bagaimana bisnis kuliner dapat mencapai skala global dengan kualitas terjaga. Mereka tidak bergantung pada interior mewah atau pemasaran besar-besaran. Kekuatan mereka ada pada konsistensi kualitas, proses operasional yang disiplin, dan value proposition yang unik, kualitas Michelin dengan harga terjangkau. Itulah hasil pemaparan materi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum sesi ini berakhir, izinkan saya membuat pantun boleh bilang cakep dalam hati saja, jalan-jalan sama janda, jangan lupa beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Dah.